Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 mau mempresentasikan laporan untuk evaluasi akhir semester. Perkenalkan, nama saya Farah Pramuditya Nugroho dengan NBI 14623000172. Perkenalkan nama saya Novan Rifki Ardiansyah dengan NIM 14623000164. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Febrianto dengan NIM 14623000170. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Depandi dengan NIM 14623000197. Oke, yang pertama yaitu untuk bab satu, pendahuluan yang mana di satu yaitu latar belakang. Jadi latar belakang untuk hasil evaluasi ini yaitu pengolahan citra digital itu merupakan salah satu bidang penting dalam ilmu komputer yang memungkinkan komputer itu untuk menganalisis lalu memahami informasi itu secara otomatis. Nah, salah satu penerapannya yaitu melalui pengolahan citra digital. Nah, pengolahan citra digital sendiri adalah suatu proses klasifikasi citra, yaitu pengelompokan citra ke dalam kelas tertentu berdasarkan karakteristik visual yang dimiliki. Nah, dalam konteks pengenalan objek visual, busana tradisional Indonesia memiliki ciri khas yang beragam dari segi bentuk, tekstur, dan pola. Perbedaan karakteristik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai fitur untuk melakukan klasifikasi citra busana tradisional secara otomatis. Tapi proses klasifikasi citra tersebut seringkali membutuhkan pemahaman teknik yang cukup kompleks. Terutama ketika kita melakukan ketika dilakukan secara langsung melalui skrip pemrograman. Nah, jadi pada evaluasi ini kami mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Graphical User Interface atau GUI menggunakan MATLAB yang tujuannya untuk mempermudah proses klasifikasi citra busana tradisional. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat citra, memilih metode klasifikasi, serta menampilkan hasil prediksi secara visual tanpa harus menjalankan kode secara manual. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam tugas ini adalah bagaimana sih cara merancang GUI MATLAB untuk melakukan klasifikasi citra busana tradisional. Terus bagaimana sih mengintegrasikan beberapa metode klasifikasi citra ke dalam satu aplikasi GUI. Lalu bagaimana sih menampilkan hasil prediksi klasifikasi citra secara visual dan informatif. Lalu selanjutnya ada tujuan, yang dimana tujuan dari pembuatan aplikasi GUI klasifikasi citra ini adalah yang pertama untuk mengimplementasikan GUI MATLAB untuk proses klasifikasi citra. Lalu selanjutnya untuk mengintegrasikan beberapa algoritma klasifikasi citra dalam satu sistem, terus menampilkan hasil klasifikasi berupa label dan juga skor prediksi. Yang terakhir, mempermudah pengguna dalam melakukan pengujian klasifikasi citra. Yang terakhir ada manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan aplikasi ini antara lain yaitu mempermudah proses klasifikasi citra tanpa harus memahami detail dari kode MATLAB. Terus menyediakan antarmuka interaktif untuk pengujian berbagai metode klasifikasi. Terus menjadi media pembelajaran dan memahami konsep GUI dan klasifikasi citra. Yang terakhir dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi pengenalan citra lainnya. Selanjutnya untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2 metode. Deskripsi langkah-langkah sistem aplikasi GUI yang dikembangkan memiliki alur kerja sebagai berikut. Akuisisi citra input. Pengguna memiliki citra melalui tombol Open Image. Citra yang dipilih kemudian dibaca oleh sistem dan ditampilkan pada area tampilan akses pertama. Penyimpanan data citra. Citra yang telah dibuat disimpan ke dalam struktur handlex agar dapat digunakan pada proses klasifikasi selanjutnya. Pemilihan metode klasifikasi. Pengguna dapat memilih salah satu metode klasifikasi melalui radio button, yaitu KNRS, Negrón KNN, Perceptron,
Neural Network Support Vector Machine atau SVM. Proses klasifikasi setelah metode dipilih, sistem memanggil fungsi klasifikasi sesuai pilihan pengguna dan menghasilkan output berupa label kelas dan nilai skor. Visualisasi hasil. Citra contoh sesuai kelas hasil prediksi. Label kelas pada edit text, skor atau nilai kepercayaan hasil klasifikasi. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah MATLAB, Image Processing Toolbox, Statistic and Machine Learning Toolbox. Spesifikasi dataset. Dataset yang digunakan berupa citra busana tradisional dengan beberapa kelas, antara lain Sadaria, Surjan Lurik, Teluk Belangga. Citra disimpan dalam format umum seperti JPG, PNG, BMP, dan TIF. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan pada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pengujian sistem GUI klasifikasi citra. Pengujian sistem dilakukan dengan memasukkan beberapa citra busana tradisional sebagai citra uji melalui antar muka GUI yang telah dikembangkan. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk citra input, citra output hasil prediksi, label kelas, serta nilai skor klasifikasi. Untuk komponen output yang ditampilkan pada GUI, berdasarkan hasil pengujian GUI menampilkan beberapa komponen utama sebagai berikut. Yang pertama adalah citra input, yang kedua pemilihan metode klasifikasi. Penggunaan dapat memilih metode klasifikasi melalui radio button yang tersedia yaitu Universe, Neckboard, yang kedua single layer perceptron, yang ketiga multi layer perceptron, dan yang keempat support vector mesin. Untuk yang ketiga ada label kelas, dan yang keempat ada nilai skor. Untuk hasil klasifikasinya, klasifikasi berdasarkan metode yang pertama, hasil klasifikasi menggunakan K-nearest Neckboard atau KNN. Untuk gambar di atas adalah hasilnya. Pada metode KNN, sistem mampu mengklasifikasi citra dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan yang pertama, citra Sadaria dikenali dengan label Sadaria dan nilai skor 1. Yang kedua, citra Surjan Lurik dikenali dengan label Surjan Lurik dan nilai skor 1. Yang ketiga, citra Teluk Belanga dikenali dengan label Teluk Belanga dan nilai skor yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode KNN cukup efektif dalam mengenali pola visual busana tradisional berdasarkan kemiripan fitur dengan data latin. Untuk hasil klasifikasi yang kedua adalah menggunakan single layer perceptron. Untuk hasilnya ada pada 3 gambar ini, hasil screenshotan. Pada metode single layer perceptron, sistem tetap mampu memberikan label kelas yang sesuai, seperti Sadaria dan Surjan Lurik. Namun, pada beberapa pengujian nilai skor ditampilkan sebagai 0 atau negatif 0, yang mengindikasikan bahwa metode ini tidak menghasilkan tingkat kepercayaan secara eksplisit. Untuk hasil klasifikasi yang ketiga adalah menggunakan multi-layer perceptron atau neural network. Untuk hasilnya ada pada gambar di bawah ini. Pengujian menggunakan multi-layer perceptron menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan single layer perceptron. Beberapa hasil pengujian menunjukkan nilai skor yang cukup tinggi seperti 0,883586 pada citra Sadaria, yang kedua 0,873555 pada citra Surjan Lurik, yang ketiga 0,9874797 pada citra Teluk Belangga. Nilai tersebut menunjukkan bahwa neural network memiliki kemampuan yang baik dalam memodelkan pola kompleks pada citra busana tradisional. Untuk hasil klasifikasi yang keempat menggunakan support vector mesin atau SPM. Untuk hasilnya ada pada gambar screenshotan pada gambar di bawah ini. Metode SPM juga mampu mengklasifikasikan citra dengan hasil yang sesuai pada beberapa pengujian. Label kelas yang dihasilkan sama dengan metode lain, namun nilai skor tidak selalu ditampilkan atau bernilai 0, gantung implementasi fungsi classifier yang digunakan.
Secara visual, citra output yang ditampilkan sesuai dengan kelas hasil prediksi sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan verifikasi hasil klasifikasi. Mungkin itu saja untuk penjelasan hasil dari klasifikasi. Lanjut untuk bab 4 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novan Rifki. Baiklah, masuk ke bab 4 yaitu pembahasan singkat. Gambaran umum hasil pengujian sistem. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada antarmuka GUIKU 2, sistem klasifikasi citra busana tradisional mampu melakukan proses identifikasi kelas dengan baik. Sistem menerima citra input berupa gambar busana tradisional, kemudian memprosesnya menggunakan metode klasifikasi yang dipilih oleh pengguna, yaitu K-nearest neighbor atau KNN, kemudian single layer perceptron, kemudian ada multi perceptron atau neural network, dan yang terakhir support vector machine atau SVM. Hasil klasifikasi ditampilkan dalam bentuk label kelas, nilai skor, serta citra output referensi yang sesuai dengan kelas hasil prediksi. Hal ini memudahkan pengguna dalam memahami hasil klasifikasi secara visual maupun numerik. Kemudian ada analisis hasil klasifikasi kelas Sadaria. Pada pengujian citra busana Sadaria, seluruh metode klasifikasi mampu mengenali citra input sebagai kelas Sadaria. Namun, terdapat perbedaan pada nilai skor yang dihasilkan. Yang pertama, metode KNN menghasilkan nilai skor 1 yang menunjukkan tingkat keyakinan maksimum terhadap hasil klasifikasi. Kemudian, metode multilayer perceptron atau neural network menghasilkan nilai skor sekitar 0,88 yang menunjukkan keyakinan tinggi namun tidak absolut. Yang metode yang ketiga adalah single layer perceptron dan SVM tetap menghasilkan label kelas yang benar, tetapi nilai skor ditampilkan sebagai 0 atau minus 0 yang mengidentifikasikan bahwa metode tersebut tidak menyediakan estimasi confidence secara eksplisit. Selanjutnya ada analisis hasil klasifikasi kelas Surjan-Lurik. Pada pengujian citra Surjan-Lurik, sistem juga menunjukkan hasil klasifikasi yang konsisten. Label kelas yang dihasilkan oleh seluruh metode adalah Surjan-Lurik, sesuai dengan citra input yang digunakan. Nilai skor yang diperoleh menunjukkan variasi. KNN kembali menghasilkan nilai KOR 1 yang mana menandakan kecocokan tinggi dengan data latih. Kemudian multilayer perceptron menghasilkan skor sekitar 0,87 yang masih tergolong tinggi. Yang ketiga ada single layer perceptron dan SVM yang menghasilkan nilai skor 0. Meskipun secara visual dan label kelas hasil prediksi sudah sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pola visual Surjan-Lurik memiliki ciri yang cukup kuat sehingga dapat dikenali oleh seluruh metode klasifikasi. Eh, Analisis selanjutnya adalah kelas teluk belanga. Pengujian citra teluk belanga menunjukkan performa sistem yang sangat baik, terutama pada metode berbasis pembelajaran nonlinear. Untuk hasil multilayer perceptron menghasilkan skor tinggi yaitu sekitar 0,98 yang menunjukkan tingkat keyakinan sangat tinggi. KNN juga mampu mengklasifikasikan citra sebagai teluk belanga dengan nilai skor maksimal. Kemudian yang ketiga ada single layer perceptron dan SPM. Tetap menghasilkan label kelas yang benar, namun nilai skor tidak ditampilkan secara informatif. Nilai skor yang sangat tinggi pada metode neural network menunjukkan bahwa metode ini mampu menangkap kompleksitas pola visual busana teluk belanga dengan lebih baik dibandingkan metode linear. Kemudian ada perbandingan metode klasifikasi. Dari seluruh hasil pengujian yang ditampilkan pada GUI, dapat disimpulkan bahwa KNN memberikan hasil yang paling stabil dengan nilai skor maksimal pada hampir semua pengujian. Yang kedua, ada multilayer perceptron atau neural network menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai skor tinggi dan konsisten. Yang ketiga, single layer perceptron cenderung terbatas karena hanya mampu memisahkan data secara linear. Yang keempat, ada SVM, mampu menghasilkan label yang benar, namun implementasi skor masih terbatas pada sistem ini.
Dengan demikian, metode KNN dan multilayer perceptron merupakan metode yang paling efektif pada sistem GUIKU 2. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem GUIKU berhasil dikembangkan untuk melakukan klasifikasi citra busana tradisional berbasis MATLAB. Kemudian yang kedua, sistem mampu mengklasifikasikan citra ke dalam kelas Sadaria, Surjan Lurik, dan Teluk Belanga dengan hasil yang konsisten. Ketiga, metode KNN dan multilayer perceptron atau neural network menunjukkan performa terbaik dengan nilai skor tertinggi. Yang keempat, perbedaan nilai skor antar metode menunjukkan karakteristik dan kemampuan masing-masing algoritma dalam menangani pola visual citra. Yang kelima, penampilan citra output referensi membantu pengguna dalam memvalidasi hasil klasifikasi secara visual. Selanjutnya ada saran untuk mengembangkan sistem selanjutnya. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, menambahkan tahap preprocessing citra seperti resizing, normalisasi warna, dan ekstraksi fitur yang lebih spesifik. Yang kedua, menyertakan evaluasi performa kuantitatif seperti confusion metric dan akurasi klasifikasi. Ketiga, ketiga, mengoptimalkan implementasi nilai skor agar seluruh metode klasifikasi menghasilkan confidence yang konsisten. Yang keempat, mengembangkan GUI menggunakan MATLAB App Designer agar tampilan lebih modern dan interaktif. Yang kelima, menambah jumlah dan variasi dataset agar sistem mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik. Oke, selanjutnya dapat dilihat berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan untuk menyusun laporan ini. Selanjutnya adalah demo tampilan aplikasi GUI yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Dery Asmara dengan NBI 14623000182. Jadi di video ini saya akan mendemokan hasil dari GUI yang telah kelompok kami kerjakan. Sebelumnya kelompok saya telah mempresentasikan hasil laporannya dan bagian saya yaitu mendemokan hasil GUI-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi ini merupakan tampilan awal GUI-nya. Ada 4 metode di sini, yaitu K-nearest neighbor, single layer perceptron, multi-layer perceptron, dan support vector machine. Oke, kita akan coba menginputkan citra yang pertama. Kita pertama coba citra dari baju Sadaria. Nah, ini kita akan menggunakan metode ini. Nah, maka di sini akan tampil kelas Sadaria. Jadi gambar yang kita input ini, jika menggunakan metode K-nearest neighbor, maka akan dikenali sebagai kelas Sadaria. Kalau single layer perceptron juga sama, dikenali kelas Sadaria. Multi-layer perceptron juga sama, dikenali sebagai kelas Sadaria. Support vector machine juga sama, dikenali sebagai kelas Sadaria. Kita coba menggunakan gambar baju adat yang lainnya. Kita coba baju adat Surjan Lurik. Nah, jika menggunakan metode K-nearest neighbor, maka gambar pakaian adat ini akan dikenali sebagai kelas Surjan Lurik, sesuai dengan nama pakaiannya. Kalau single layer perceptron juga sama, dikenali kelas Surjan Lurik. Multi-layer perceptron juga sama, dikenali sebagai kelas Surjan Lurik. Dan support vector machine juga sama, dikenali sebagai kelas Surjan Lurik. Kita akan mencoba pakaian adat berikutnya. Kali ini saya ingin menggunakan pakaian adat Teluk Belanga. Kita akan memakai gambarnya yang ini. Nah, jika menggunakan metode K-nearest neighbor,
maka pakaian adat ini dikenali sebagai kelas Teluk Blanga. Jika single layer perceptron juga dikenali sebagai kelas Teluk Blanga. Multi layer perceptron juga sama dikenali sebagai kelas Teluk Blanga. Support vector machine juga sama masih dikenali sebagai kelas Teluk Blanga. Nah, jadi seperti itulah demo singkat dari GUI yang telah kami kerjakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.